Pada tahun 8 Hijriah, terjadi perang yang sangat hebat. Ini nampak awal dari kehebatan Khalid bin Walid dalam pertempuran. Khalid bin Walid diutus dalam pasukan perang Mu'tah melawan orang-orang Romawi. Rasulullah SAW mengirim sebuah pasukan yang berjumlah sebanyak 3.000 prajurit ke daerah Mu'tah. Rasulullah memilih Zaid bin Haritsah untuk memimpin komando pasukan. Rasulullah SAW berpesan kepada mereka, Zaid bin Haritsah yang akan menjadi komandan. Jika ia terbunuh, maka komando pasukan diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib. Jika Ja'far juga terbunuh, maka pimpinan diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Jika Abdullah bin Rawahah juga terbunuh, maka silakan kaum muslimin memilih di antara yang mereka ridhoi untuk menjadi pemimpin. Semua orang tahu yang paling hebat siapa? Khalid bin Walid. Kenapa Nabi tidak bilang, Khalid, kamu jadi pemimpin sejak awal? Karena Khalid bin Walid baru saja masuk Islam. Nabi juga memperhatikan perasaan kaum muslimin. Maka berangkatlah dari kota Madinah 3.000 orang menuju Mu'tah. Berita tentang bergeraknya pasukan muslim sampai ke telinga musuh. Heraklius, penguasa Romawi, segera mengumpulkan pasukan yang berjumlah lebih dari 200.000 orang. Tidak diduga, sampai di sana kaum muslimin dihadapkan dengan sekitar 200.000 pasukan Romawi. 3.000 lawan 200.000, ya tentu jumlah yang sangat tidak seimbang. Maka tatkala kaum muslimin dikagetkan dengan jumlah pasukan Romawi yang begitu banyak, sebagian mereka mengatakan, bagaimana kalau kita bertanya dulu kepada Nabi, kita kirim surat kepada Rasulullah SAW, tunggu apa perintah Nabi. Tapi itu pun butuh waktu yang sangat lama, sementara musuh sudah ada di depan mata. Sehingga akhirnya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu menyemangati mereka dengan berkata, bukankah kita kesini untuk meraih ihdal husnayain? Kalau tidak menang, mati syahid. Akhirnya semangatlah para sahabat kaum muslimin terjun ke dalam peperangan yang tak seimbang itu tanpa rasa gentar. Kaum muslimin tidak berperang dengan mengandalkan jumlah, kekuatan, atau banyaknya pasukan. Mereka berperang dengan agama yang Allah telah muliakan mereka dengannya. Mereka menyongsong pintu-pintu syahadah dengan penuh sukacita dan keberanian yang menakjubkan. Nabi SAW di Madinah mengumpulkan para sahabat. Allah memberitahu Rasulnya semua hal yang terjadi pada para sahabat yang ikut berperang. Beliau naik ke mimbar. Setelah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bersabda kepada para sahabat yang hadir, sesungguhnya saudara-saudara kalian telah berhadapan dengan musuh. Pertama kali panji dipegang oleh Zaid bin Haritsah. Ia berperang dengan gagah berani sampai akhirnya syahid. Kemudian panji diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib. Sampai akhirnya Ja'far bin Abi Thalib juga syahid. Setelah itu panji diambil oleh Abdullah ibn Rawahah. Lalu ia berperang sampai akhirnya jatuh syahid. Doakanlah ampunan baginya. Maka Nabi SAW menangis ketika menyampaikan kisah tersebut kepada para sahabatnya. Kemudian kata Nabi SAW, terakhir panji diambil oleh pedang di antara pedang-pedang Allah. Setelah syahidnya 3 orang komandan kaum muslimin tersebut, Rasulullah SAW mengadahkan wajahnya dan berdoa, ya Allah, dia adalah pedang di antara pedang-pedangmu, maka menangkanlah ia. Sejak hari itu, Khalid bin Walid dijuluki dengan Saifullah atau pedang Allah. Khalid segera mengambil panji dengan tangan kanannya dan membawanya ke depan barisan. Ia berperang dengan sangat berani, tidak pernah terlihat orang seberani dirinya. Dengan pasukan yang terbatas itu, sepanjang siang di hari pertama peperangan, ia berhasil bertahan di hadapan lautan pasukan Romawi yang sangat besar. Khalid bin Walid merasa perlu untuk melakukan semacam tipu muslihat guna menimbulkan rasa takut dan gentar di hati pasukan Romawi dan pasukan kaum musyrikin lainnya, sehingga ia bisa pulang bersama pasukan muslimin tanpa dikejar oleh pasukan Romawi dan kaum musyrikin. Ia sangat menyadari bahwa untuk bisa lolos dari cengkraman mereka sangatlah sulit. Seandainya pasukan muslimin terlihat lari, musuh akan mengejar. Maka Saifullah Khalid bin Walid mulai memandangi medan perang yang luas itu dengan kedua matanya yang tajam seperti elang. Ia berpikir keras, mencari cara melepaskan pasukan muslimin dari krisis yang ada di hadapannya. Di sini, Khalid menampakkan kejeniusan, kemahiran, dan kecerdasannya dalam berinteraksi dengan kondisi yang sulit. Pada pagi hari kedua, Khalid mengubah posisi pasukan dan menyusun strategi dari awal. Pasukan yang semula di barisan depan, ia letakkan di barisan belakang, dan pasukan di sayap kanan ia tempatkan di sayap kiri, dan begitu juga sebaliknya. Ketika pasukan musuh melihat hal itu, mereka seakan tak mengenali pasukan baru ini. Mereka berkata, bantuan telah datang pada mereka. Akhirnya mereka mulai merasa gentar.
Setelah kedua pasukan bertemu dan saling menguji kekuatan lawan beberapa saat, Khalid perlahan mulai mundur bersama beberapa pasukan, sedikit demi sedikit dengan tetap menjaga komposisi barisan pasukan. Pasukan Romawi dan kaum musyrikin tidak berani mengikuti kaum muslimin, karena mereka mengira bahwa kaum muslimin sedang menipu mereka dan berusaha melakukan muslihat untuk menjebak mereka ke padang pasir tak bertepi. Begitulah, akhirnya pasukan musuh kembali ke negeri mereka dan tidak berpikir untuk mengejar pasukan muslimin. Di bawah komando Khalid bin Walid, kaum muslimin berhasil meninggalkan medan perang dalam keadaan selamat sampai kembali ke Madinah. Kaum muslimin dalam peperangan ini menang, karena jumlah yang tewas dari pasukan Romawi jauh lebih banyak dari kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan pasukan kaum muslimin di bawah komando Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid bin Walid telah memimpin berbagai pertempuran, di antaranya perang Hunain, perang Yamamah, perang Ajnadain, perang Yarmuk, dan perang-perang lainnya. Dan Khalid tidak pernah kalah sekalipun dalam perang yang dipimpin olehnya. Khalid bin Walid wafat pada tanggal 18 Ramadan 21 Hijriah atau tahun 642 Masehi. Beliau meninggal di atas pembaringannya. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhnya kecuali ada bekas sayatan dan tusukan. Khalid bin Walid adalah pedang Allah. Tentu saja pedang Allah tidak ada yang bisa mengalahkannya.